Sip, kita mulai. Halo Anin, Kevin, Rafka, kedengeran nggak suaranya? Tes tes. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Oke, oke, mantap. Kita akan mulai kelas kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai list. List. Halo Adam, selamat malam. Adam, Anin, Kevin, Rafka, apa kabar? Kedengeran Kak? Oke. Apa kabar, guys? Baik ya, Alhamdulillah Kevin. Yang lain gimana? Halo Hafiz, selamat malam. Malam nggak? Halo, bentar. Slow banget ya. Kak, aku izin ngeliat aja ya, soalnya nggak enak badan. Oh, oke Adam, oke. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai list ya. Modul 6 pelajaran 2 tentang list. Oke, kita tekan absen dulu ya. Selamat malam, berarti yang belum masuk itu ada siapa? Ada Adam sudah, Alarik belum ya. Anin, Anin sudah, Demas belum. Fakri, Fakri belum. Fatih, Fatih juga belum. Hafiz sudah, Kevin sudah, Rafka sudah, Tirza belum. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Ntar ya. Nirel, kamu mending beli sate lah. Beliin sate lah di depan lah. Aku mau waktu. Hmm. Nah, mana? Dia berapa? Ini Kan uangnya satu 10.000, 10 tusuk 15. Itu udah sampai kan? jangan yang dekat SMP. Ini yang ada kemana mas? Yang di depan? Udah nih yang dekat SMP 15.000 aja nih. Siap. Oke, kita mulai ya. Bentar. Kak Daud akan coba share screen dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai list. Ada yang tahu dulu apa itu list, guys? Ada yang tahu apa itu list, guys? List, apa itu list ya? Coba ada yang mau kasih tahu? Halo Demas, selamat malam.
struktur data, Kak. List itu struktur data. Mantap. Yes. List itu struktur data ya, betul banget. Nah, jadi list itu adalah struktur data benar. Atau misalnya kalau yang gampang ngejelasinnya kayak list. List itu kan berarti checklist atau daftar ya, daftar siswa gitu loh. Nah, itu kita akan buat hari ini ya. Jadi, yang namanya list itu adalah daftar ya. Nah, kemarin kita udah belajar ya cara bikin game di Pygame ya. Gimana caranya? Halo Fakri, selamat malam. Mbak. Malam. Nah, apa itu Pygame ya? Kita udah belajar gimana caranya kita ngebuat sebuah Pygame. Berarti kalian nanti tinggal import Pygame aja gitu ya. Nah, ya. Jadi kita akan import Pygame. Gimana caranya kita import Pygame? Berarti ya itu buat kalian bisa ngebikin gamenya, ya. Nah, gimana kamu bisa ngebuat scene game? Berarti nanti kalian tinggal ngebikin. Nih ya, kalian tinggal ngebikin ukuran layar gamenya, ya 500 kali 500, terus dibikin filenya, dan nanti tinggal diupdate, ya. Terus kita bikin yang namanya FPS dari gamenya. Jadi biar kalian bisa ngebikin apa game itu bisa bergerak secara lancar, ya. Nah, apa itu palet RGB? Palet RGB ada yang tahu? RGB singkatan dari apa? Red, green, blue. Red, green, blue, betul banget ya. Jadi palet red, green, blue. Dimana kalian berarti bisa ngebikin warna itu pakai merah, hijau, biru, ya. Nah, terus misalnya kalian pengen ngebikin loop game, berarti loop game itu ngebikin gamenya kalian bisa berjalan terus ya. Jadi harus di stop dulu nih biar bisa berhenti. Nah, caranya nge-stop gamenya gimana? Caranya nge-stop gamenya, kalian tinggal klik yang tombol pink, ya. Nah, terus misalnya kalian pengen ngebikin sebuah teks yang kemarin ya, tanya jawab, berarti ini kalian bisa buat langsung pygame.rect, ya, buat ngebikin kotak, gitu ya. Nah, untuk teks, kemarin kita pakai font ya, dan sekarang kita akan masuk ke list. Nah, jadi list itu adalah struktur untuk menyimpan jenis data, atau tadi yang Hafiz bilang ya, jadi list itu adalah struktur data. Nah, kenapa disebut struktur? Karena kita bisa nyimpen lebih dari satu data ya ke dalam satu variabel. Jadi kalau kalian lihat, oh ini hasil tuh punya banyak nilai ya. Tuh ada 176, ada 171, 179. Nah, terus nanti kalian tinggal panggil aja urutannya nih. Oh, kalau misalnya urutan ke 0 berarti dapatnya data 181. Mirip kayak apa yang urutan gini? Mirip kayak string ya kalau kalian masih ingat ya. Nah, jadi di dalam list juga mirip-mirip kayak string gitu. Kalau kalian panggil urutan ke 0 berarti ya udah kalian nanti dapat 181 ya. Nah, di dalam list itu kalian bisa melakukan macam-macam. Contoh, kalian pengen ngebikin semuanya ke dalam satu daftar gitu ya. Nah, ini kan ada Smith, ada Jones. Iya, Fakri? Ada yang ingin ditanyain dulu, Fakri? Enggak, oke, sip. Nah, berarti kalau misalnya kalian pengen ngebikin daftar nama, ya ada Smith, ada Jones, ada Ray nih. Ya, berarti kalian tinggal ngebikin dalam satu list. Ya, gimana caranya kita ngebikin dia dalam satu list? Berarti kalian tinggal bikin list, terus kalian tinggal append, masukin datanya.
ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal bikin list dulu sebelum disuruh input, kemudian nanti kita append, ya, dan kita suruh masukin namanya. Oke? Jadi setiap kalian nge-input nanti masuk ke dalam list. Nah, kalian tinggal print aja partisipan alias listnya. Nah, misal kalian pengen masukin data yang udah, masukin ke list yang udah ada datanya. Misalkan ini ada moderator tuh, padahal kan kita nggak input ya. Gimana caranya? Dan kalau kalian lihat ini udah diurutin juga ya. Gimana caranya? Berarti kalian bikin dulu list yang udah ada datanya. Terus kalau misalnya dicek, udah ada belum nih datanya? Ya pakai in. Dan kalau mau mengurutkan pakai sort. Ya, berarti kalian tinggal bikin dulu list yang udah ada datanya, suruh input, di looping deh. Ya, selama yang di inputnya bukan nol dan dicek namanya udah ada belum nih di dalam listnya. Kalau misalnya udah ada, berarti kasih tahu ini udah direkam. Tapi kalau enggak, dimasukin ke dalam listnya. Suruh input ya, biar nggak forever loop. Dan kasih sort. Oke, nanti dia bisa mengurutkan. Nah, bagian berikutnya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Coba. Belum ada Kak. Belum ada ya? Lanjut. Nah, berarti kita pengen ngebikin yang namanya nih, rata-rata. Kalau misalnya kalian pengen ngecek rata-rata, pakai list ini bisa kita lakuin looping. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya daftar nilai nih segini, terus kalian pengen ngebikin nilai rata-ratanya, berarti kalian tinggal looping for hash in hasil, ntar dibikin rata-ratanya, ya pakai counter. Jadi ntar semua datanya itu akan kita ambil satu persatu dan dijumlahkan ke dalam counter rata-rata hasil. Nah, kalau misalnya maksimum, kita bikin aja maksimum hasil kurang dari hash. Dia bakal ngebikin yang namanya bubble sort, di mana bakal ngebandingin nilai sekarang sama nilai yang berikutnya. Ya, kalau misalnya nilai yang berikutnya lebih gede, berarti diupdate maksimumnya. Oke, kalau rata-rata tinggal dibagiin aja sama lainnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngebikin ya sebuah daftar nilai dari setiap babak gitu. Nah, ini ada 220, 211 di input ya. Kalau misalnya nilainya lebih dari 200 berarti lanjut ronde 2. Berarti kalian tinggal bikin list dan suruh input ya. Kalau nilainya lebih dari 200 berarti tinggal ditambahin counternya 1. Kita print dan di append ke dalam list. Nah, tapi itu nggak optimal karena kita inputnya satu-satu. Nah, kalian bisa membuat dia lebih ringkas. Caranya pakai split. Jadi nanti kalau kalian pakai split, dalam satu string angka, itu bisa otomatis dirubah ke dalam list. Ya, gitu. Dengan cara pakai split. Oke. Nah, gimana caranya pakai split itu? Jadi nanti kalian tinggal bikin, suruh input ya. Suruh input daftar angka. Ntar habis kalian input daftar angka tinggal di split, ntar jadi sebuah list. Nah, nanti kalian tinggal rubah ke dalam integer. Kita lihat kalau lebih dari 200 berarti counternya bertambah satu. Hasilnya sama aja tuh. Bedanya kita cuma input satu angka langsung. Dikasih spasi ya, biar penanda itu angka yang baru. Gitu. Oke? Dah, itu ada banyak ya yang bisa di list lakukan ya, tapi yang utamanya ada di dua ini doang. Jadi kalau list itu bisa depend. Jadi dari list 54 kalian append 3 jadi nambah datanya di belakang. Kalau remove berarti nanti nge-remove angka 5. Oh ya udah ntar 5-nya hilang dimanapun posisinya. Oke? Gitu guys. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita latihan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke dalam latihan, guys. Nah, nanti kalian tinggal buka yang nomor 6 ini. Terus kita buka yang list latihan nomor 2 ini ya. Oke, nomor 1 nanti kalian pilih dulu jawabannya. Ada 4. 2 pindah-pindahin dari kiri ke kanan. 3 mulai ngodi. Oke, boleh langsung di share screen guys.
Fakri, Anin, Demas, Hafiz, Kevin, dan Rafka langsung share screen. Dikerjain dulu nomor 1 sendiri. Kalau bingung baru lihat layar kadot ya. Demas boleh share screen, Kevin boleh share screen, Rafka juga share screen. Mantap, Hafiz, keren. Demas share screen ya. Rafka juga share screen. Udah nomor 1. Nah, ini nomor 2 ya. Oke, pinter semua ya. Oke, Fakri, Anin, Demas, Hafiz, Kevin udah semua mantap. Oke, lanjut. Nah, kita mulai ya untuk mengerjakan latihan codingnya. So, Kevin boleh minta tolong bacain yang nomor 3. Seringkali nama panggilan pengguna disimpan di arsip dengan urutan acak dan ditambahkan ketika disambungkan. Selesaikan program yang proses daftar pengguna. Itu harus mengatur nama panggilan dalam urutan alfabetis, menghitung banyaknya pengguna di dalam chat, menampilkan list berurutan seperti
Simpan di gambar. Thank you, Kevin. Nah, Apa? yes, berarti gimana caranya kita mengurutkan alfabetisnya? Berarti kan udah ada nih di baris 3 ya, pakai sort ya. Caranya kalian tinggal panggil dulu listnya apa. Nah, kalian pun punya listnya users ini ya. Kalau kalian lihat, dia nggak berurutan ya. Nah, kalau kalian pakai users.sort, nanti berurut. Oke, dan kalau misalnya pengen cari panjangnya tadi ya, eh, banyaknya pengguna dari yang Kevin baca, berarti pakai len users. Oke, buat tahu panjangnya berapa. Nah, ini kita checklist, lihat langsung berurutan ya. Jadi Crazy Cat dulu, habis itu Funny Guy, diurutkan. Oke, boleh langsung dibuat ya guys. Oh, oke, oke, Hafiz. Oke. Kak, ini punya saya sudah benar, Kak. Oke, kalau udah benar di checklist aja. Oke, udah beres ya semuanya ya. Kalau udah beres, di checklist dan kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, em, Hafiz masih belum balik ya. Demas boleh minta tolong bacain nomor 4, Demas. Bacain soal nomor 4 ya, Demas. Tas. Oke. Bantu pengelola untuk mengambil keinginan pemain ke turnamen. Itu minta mereka untuk memasukkan game yang diinginkan. Satu, pemain telah memasukkan permintaan, cetak permintaan ditemukan. Dua, jika permintaan belum dimasukkan, cetak permintaan tidak ditemukan. Atur program seperti di gambar. Oke, thank you Selesai nggak? Demas ya. Yes. Nah, berarti kita pengen ngebikin kayak Google ya, searching-searching gitu ya. Kalau misalnya datanya ada di dalam list, berarti dia akan dikasih tahu, oh permintaan ditemukan. Nah, berarti gimana cara buatnya? Pertama, kalian akan perlu cek dulu pakai yang namanya if. Ya. Nah, kalian nanti akan cek dulu if searching and games ya.
Nah, kalau misalnya ada tuh ya yang di searching dalam gamesnya, berarti apa yang kita print? Nih ya, permintaan ditemukan gitu. Oke, kalian copy aja di soal. Nah, jika permintaan tidak ditemukan, berarti printnya permintaan tidak ditemukan. Oke. Nah, ini kalian checklist. Dan tinggal kita input CSGO. Nah, permintaan ditemukan. Oke, gampang ya. Nomor 5 sampai 8 doang buatnya. Silakan boleh di-share screen semuanya. Halo Tirza, selamat malam. Tirza boleh share screen ya. Tirza buka yang nomor 2 list latihan. Nah, itu jawabannya ada 4. Bentar. Kado coba tunjukin. Berarti pilih kecuali yang nomor 3 dan yang terakhir. Ya, berarti nomor 1, 2, 4, 5. Nah, itu terus ada ini memindahkannya seperti biasa. Menambahkan elemen ke akhir list, berarti yang terakhir, yang append. Paling bawah, adanya suatu pakai in. Yang tengah, ada innya. Menentukan panjang, len ya. Terus mendapatkan elemen list pakai yang atas, betul. Paling atas, nah, mengurutkan sort. Oke, Tirza ini untuk yang nomor 3 ya. Kado kirim di chat ya. Ya, kenapa? Lihat yang nomor 5, Kak. Oh iya, ketutupan ya. Nah, ini ya. Langsung dibuat. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, Tirza. Langsung lanjut ke nomor 5 ya. Kak. Kak. Iya, Pak Kri? Typo itu Pak Ini Kri. nggak bisa, Kak. Iya, kamu typo. Kan di copy paste aja dari soalnya, Pak Kri.
Itu nomor 6 tuh. Ditemukannya kok dipisah? Kan digabung. Udah ya, Ya, kita lanjut ya ke nomor 5 ya. Oke, Fakri. Kak, benar Ya, Kak. Ini nggak bisa di checklist ya Kak? ya kamu belum enter itu deh, Ada yang Mas. salah Kak? CSGO-nya kamu enter dulu. Sudah Kak, Checklist ulang. sudah. Masih nggak bisa. Ya itu nomor 8 permintaannya salah. Typo. Oh iya. Kasih ya Kak. Oke, lanjut nomor 5. Anin boleh minta tolong bacain yang nomor 5, Anin? Turnamen bukan hanya untuk game online, tetapi juga permainan papan. Tulis program yang meminta input dari permainan papan sampai 0 dimasukkan sinyal untuk mengakhiri input. Jika game tersebut sudah ada di daftar, maka sebagai berikut harus dicetak game sudah direkam. Jika belum ada, game ditambahkan ke list. List diurutkan secara alfabetis. Tulis program ini dan atur seperti di gambar. Thank you, Anin. Nah, kita lanjut ya. Berarti kita pengen ngebuat sebuah list ya. Nah, kalau kalian pengen nambahin sebuah data dan ke dalam list yang kosong, berarti kita cek dulu tadi kata Anin ya. Berarti kalian bikin dulu di sini list ya untuk games yang plural. Habis itu kita buat input untuk yang singular ya. Masukkan game 0 berhenti masukkan. Nah, ini tinggal kasih titik 2 terus habis itu kita tinggal kasih dot lower aja ujungnya sekaligus ya. Nah, nanti kalian tinggal bikin loopingnya ya. Jadi tadi yang kata Anin bilang, itu loopingnya nggak akan berhenti. Nih, nggak akan berhenti kalau diketik 0 ya. Tinggal titik 2, kita berarti tinggal cek ya. If gamesnya itu, bentar. Nah, if gamenya itu ada di dalam games, ya. Berarti apa? Kita akan ngeprint game sudah direkam. Oke, tapi kalau misalnya belum, berarti apa yang kita akan lakuin? Kita tinggal append ya, game, append, games ya. Nah, yang plural kita masukin ke dalam dan tinggal kita suruh input. Ya, kayak gini nih. Copy paste aja dari baris 2 juga boleh, guys. Biar nanti loopingnya nggak forever ya. Dan setelah itu kalian tinggal sort, biar diurutkan datanya dan kita tinggal print daftar permainan kayak di gambar. Titik 2 panggil si listnya ya, games. Nah, kalau kalian masukin ML gitu ya, terus CS, terus FF, no. Nah, itu nanti akan dirutin semuanya ya. Gitu. Oke. So, boleh langsung dibuat? Kak punya saya nomor 4, Kak. Oke, habis bentar.
Hafiz, Kak Daud kirim di chat Hafiz ya. Hafiz boleh cek. Nah, itu Hafiz. Boleh Hafiz buka.
Sudah semuanya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 6 ya. Oh, ini udah nih, mantap. Anin udah, Hafiz udah. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut aja. Fakri juga udah ya. Nah, ini nomor 5 Kak Daud akan kirim aja di chat ya. Oke, kita lanjut aja ke materi berikutnya ya. Kak Daud akan share screen. Jadi bagian berikutnya kita mau ngebikin game tanya jawab ya. Tapi pakai list sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan ambil break time dulu. Jadi boleh langsung dimatiin dulu aja share screen-nya semua. Dan kita akan ambil break time sebelum lanjut ke part 2 ya. Bentar. Hmm, belajar penggunaan list dalam struktur. Sip. Dah, kita akan ambil break time dulu. Kak Daud akan coba setting timernya. Jadi yang pengen kamar mandi, pengen minum selama 5 menit, boleh dimulai dari sekarang ya. Selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjutin ya. Nah, bagian berikutnya adalah menyimpan data. Jadi, kalau kita pengen ngebikin yang game kemarin, tapi kita pengen tampilin dia dalam bentuk list, itu juga possible. Ya, mungkin. Nah, gimana caranya? Berarti nanti kalian tinggal pakai yang namanya Rendin. Ya, Rendin. Terus nanti kalian tinggal dapetin nomor acaknya gitu ya. Nomor acaknya. Terus dari nomor 1 sampai dari panjang keseluruhan si listnya ya. Gitu. Oke, jadi PR-nya ada di bagian sini aja, oke? Ntar kalian pakai Rendin biar menampilkan teksnya secara acak ya. Nah, kita langsung praktekin aja. Ada yang punya pertanyaan dulu? Nah, kita buka nomor 3 ya. Belum ada ya, oke. Nah, Hafiz boleh minta tolong bacain yang ulas kembali game tanya jawab ya. Ulas kembali game tanya jawab. Betul, sekaligus di share screen ya. Sebelumnya, semuanya. Boleh di share screen dulu. oh, sebelumnya kamu membuat versi sederhana dari game tanya jawab. Salin kode sebelumnya dan ubahlah. Implementasi menyimpan list dari label kelas text area. Isi mereka dengan paling tidak 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Juga ganti siklus game, sekarang elemen dari list yang dibutuhkan akan dikembalikan dengan nomor acak. Oke, thank you Hafiz. Nah, yang lain tolong share screen. Kevin, Tirza, Rafka, Anin, Adam. Adam ini. Fakri, share screen ya. Nah, kita langsung mulai aja. Jadi betul, kita pengen salin dulu dari yang sebelumnya. Ya, kode bagian mana yang kita salin? Ini Kak coba kirimkan aja kodenya ya, yang perlu kalian salin dari nomor sebelumnya. Jadi, ini adalah kode yang perlu kalian salin. Ya. Bentar, mana dia guys? Di dev draw. Nah itu Kado udah kirim ya. Sama garis terakhir yang ini ya guys. Nah coba dipakai ya, itu dari yang nomor sebelumnya ya. Kita pakaiin yang sama aja biar tidak ada error. Nah jadi ini adalah yang udah kita buat dari yang pertemuan minggu lalu ya. Sekarang kita mau lanjutkan untuk logika gamenya ya. Nah, jadi untuk logika gamenya itu kan kalian udah punya set text. Sekarang set textnya itu pakai yang namanya list. Ya, jadi kalian tinggal pakai yang namanya random number doang. Oke. Kevin, diklik kembali Kevin. Dikerjainnya yang nomor 3 ya. Berisik, Raf. Kecilin, Raf. Terus Kak, Ya. itu yang dikirim di chat tuh yang nomor berapa Kak? Ini yang kita kerjain sekarang. Oh, itu dari nomor berapa sampai nomor berapa Kak? Kenapa? Itu dari nomor berapa sampai nomor berapa? Yang Nomor dikirim di 1 chat. aja. Nomor 1 aja. Bukan dari nomor 1 sampai nomor berapa Kak? Nomor 1 aja. Kan kita mengerjakan nomor 1 aja. Oh. Maksudnya ini tuh yang dikirim di chat ini sampai selesai atau tidak Kak? Tidak. Belum selesai. Itu dari yang pertanyaan kemarin. Oke. Nah, itu kan ada MWBlit ya. Itu buat MWBlit-nya sejajar sama draw-nya ya. Jadi di dalam method draw gitu ya. Nah,
Kalau kalian play, ini belum mengeluarkan apa-apa karena kan belum kita jalankan ya looping gamenya ya. Nah, PR-nya adalah di bagian sini ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen menambahkan data pertanyaan, berarti kalian bikin dulu objek pertanyaannya ya. Nah, untuk bikin objek pertanyaannya kalian tinggal bikin kayak gini ya. Kita akan ada punya pertanyaan seperti ini. Dan nanti kita tinggal buat dia di set text ya. Setelah kartu tanyanya udah jadi, kita tinggal buat yang kartu jawabnya ya. Nah, jadi kartu jawab dan kartu tanya yang kita buat. Oke, so boleh dibuat dulu semuanya. Kita ingin mengerjakan yang kartu tanya dan kartu jawab dulu ya. Kevin yang di atas Kevin itu game dengan list. Di scroll ke atas Kevin. Nah, itu nomor 3 tuh. Nah, tuh nomor 3 tuh. Diklik ya. Itu pakai dulu yang ada di chat ya. Ntar kita tinggal lanjutin dulu. Untuk bikin kartu tanya dan juga kartu jawab. Ya, di baris 44 dan juga baris 53 ya. Yang ini. Oke. Tinggi Pak. Jadi dari chat copy paste. Ya, itu yang dari chat copy paste. Terus kita lanjutin untuk ngebikin daftar pertanyaan sama daftar jawabannya. Karena ini udah kita buat minggu lalu ya. Jangan lupa yang MW Bleed-nya itu kasih spasi. Ya, lihat MW Bleed-nya sejajar sama Pygame Draw Rack. Oke. Oke, coba dibuat yang kartu tanya, kartu jawabnya ya dulu ya.
Sudah yang daftar pertanyaan kita tampilin sama daftar jawabannya. Nah, kalau sudah, kita akan menampilin yang namanya looping game-nya ya guys. Berarti untuk looping game, kalian tinggal bikin while true. Ya, while true. Terus apa? Pygame display update. Pygame.display.update ya. Nah, kalau sudah, ntar kita tinggal bikin jam.tick. Kita bikin 40 aja. Nah, ya, kita sudah membuat pertanyaannya dulu aja. Oke. Oh, ini bukan kartu tanya ya, ini tapi kartu jawab, guys. Jangan lupa. Ntar ini typo nih. Kartu jawab ya. Jadi kita punya kartu jawab dan juga kartu tanya. Oke, gini ya, sorry. Dua-duanya kita draw, jadi seperti ini guys. Nah, jadi munculin pertanyaan dan jawabannya dulu pakai draw ya. Gitu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal membuat di update ya. Berarti caranya pakai, ini kado coba tampilin ya. Kalau misalnya kalian ngeklik tombol key, dia akan berubah ya. For event in pygame event.get ya. Nah, kalian nanti tinggal cek event type-nya itu apa. If event type itu sama dengan pygame key ya. Jadi dia mencet huruf key. Nah, maka apa yang kita buat? Kita pakai yang namanya randin ya. Berarti randin dari 1 sampai len dari kartu tanyanya ya. Nah, terus kita panggil judulnya aja. Gitu. Oke, habis itu kita tinggal kurangi 1. Nah, habisnya kita tinggal langsung set ya. Berarti dari kartu tanya kita set teks pakai apa? Pakai angka acaknya tadi 6 dan juga ukurannya 25. Ya, habis itu tinggal kita draw lagi guys. Nah, ini kita buat aja dot draw ya. 10,25 gitu. Nah, itu untuk yang A ya. Kalau misalnya buat yang A answers, kalian bisa copy paste aja. Ya, strukturnya sama sebenarnya. Nih ya.
Sama, yang beda cuma ini aja. Kita ganti aja kartu tanya ini jadi kartu jawab gitu. Dan itu dah. Oke. Jadi kayak gini doang ya. Tuh, kalau klik tombol key, bentar. Oh, ini bukan type ya, tapi key guys. Sorry. Nah, ya. Tuh ya. Dia bisa, oke? Sip, bisa langsung dibuat saja, guys. Yang ini jadi lebih cepat ya untuk mengacak kartunya. Kak, Ya, ini aku apa yang salah ya? komanya nggak ada itu kurang. Yang mana kak? Komanya kurang. Oke, kok makasih. Oke. Oke, kalau sudah beres boleh langsung di checklist buku tugasnya ya. Dan submit as for review. Kak, lihat Ya. yang nomor 53 kak. Kenapa? Lihat nomor 53. Ini ya.
Berhasil ya Hafiz ya. Mantap. Boleh checklist ya Hafiz. Oke, sudah beres berarti. Anin juga udah berhasil, mantap, keren. Sip, keren semua. Nah, mantap, Tirza juga udah berhasil. Oke, udah pada berhasil ya. Keren. Sudah. Pak, Ya, Kevin. Pak, ini saya salahnya di mana ya? Itu bukan e-text, Kevin. Itu set text. Yang paling bawah itu tuh baris 51 sama 60 itu bukan e-text. Set_text. Jadi set kayak gini kan Pak? Ya, Coba di sip. Udah berhasil. Oke, mantap. Sudah berhasil semua ya. Kalau sudah, Berarti ini udah bisa checklist, Kevin. Mantap. Enggak juga tadi kok. Oke, Kak Daud akan coba kirim aja. Ini yang kartu tanya dan kartu jawab. Kak Daud drop di chat ya, guys ya. Nah, itu. Terus untuk yang looping gamenya ya. Looping gamenya berarti kalian tinggal buat. Oh sorry, ini ada yang kelewat ya. Yang drawnya belum. Nah, baru nanti kita buat yang looping game. Oke deh. Sebelum ditutup guys, apakah ada yang punya pertanyaan terlebih dahulu? Sesi 2 kita membuat game.
Game tanya jawab menggunakan list. Oke, terlihat belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, so boleh di-checklist semuanya, and kita akan tutup aja kelas hari ini. Kita udah belajar mengenai list ya. Jadi list nanti kita pakai untuk game kita ngebikin fast clicker ya. Dan juga final projectnya. Oke, so selamat malam Adam, Fakri, Anin, Demas, Hafiz, dan Kevin, sama Tirza, sama Rafka. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye everyone, selamat malam. Bye. Halo Kak, Yes, selamat makasih Kak. malam. Terima kasih semuanya ya. Happy weekend all. Selamat malam, terima kasih Kak. Yes.